Halo Tribuners, balik lagi bersama dengan Kusnul Asyaifah di talk show Tribun Lampung. Tribuners, hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial dan tentunya tema hari ini juga sangat spesial sekali Tribuners. Tema kita hari ini adalah Lampung Bangkit bersama dengan Hantoni Hasan. Dan sekarang saya juga sudah bersama dan kedatangan Bang Hantoni Hasan langsung ya Bang. Ya. Halo Bang, selamat siang. Selamat siang. Ya. Gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, sehat. Nah Tribuners, hari ini kita akan berbincang-bincang selama kurang lebih 20-30 menit. Minta waktunya gak apa ya Bang ya. Kita bakalan sharing dengan Tribuners di rumah seputar dengan aktivitas, kegiatan dan juga lagi sibuk ngapain gitu Bang kira-kira ya. Oke. Nah mungkin kesibukannya sekarang lagi ngapain nih Bang? Ya biasa aja. Biasa aja seorang Bang Hantoni Hasan biasa aja ngapain nih? Iya. Sehari-hari di rumah, kemudian kan ada pekerjaan, usaha, kadang-kadang ke tempat usaha. Oke. Kemudian kalau urusan politik saya diamanahi teman-teman di Dewan Pakar Provinsi PKS. Itu sehari-hari ya, untuk aktivitas sekarang ya Bang ya. Iya. Nah Bang Hantoni juga kan kita tahu sebagai ex dari DPRD ya, yang pernah mencalon di provinsi dan juga kota ya Bang. Ya. Bisa jelasin nggak Bang dengan Tribuners di rumah perbedaannya ketika Abang menjabat sebagai dewan di kota dan di provinsi gitu Bang? Ya, sebenarnya kalau dari sisi fungsi sama ya, bahwa kalau di DPRD itu kan ada 3 fungsinya. Pertama adalah legislasi, yaitu membuat peraturan Perda, peraturan daerah. Kemudian sekarang namanya Bapemperda. Kemudian ada fungsi anggaran, yaitu membahas anggaran APBD. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengawasan ya terhadap pelaksanaan APBD dan pelaksanaan peraturan perundangan lainnya ya. Hanya saja memang kalau kota dengan provinsi itu bidang tugas dan cakupan tugasnya saja yang berbeda. Yang berbeda mungkin ya. Kalau provinsi dia cukup luas ya. Ya, seluruh provinsi Lampung karena kewenangannya berbeda dengan kewenangan kabupaten kota. Nah, seperti itu. Nah, kan Abang sudah tidak menjabat lagi nih, udah ex ya dari DPRD kota maupun provinsi. Bentuk pengabdian Abang nih sekarang terhadap masyarakat Lampung ini seperti apa nih Bang? Ya, karena kita memang berkecimpung ya di politik, ya namanya partai politik ini kan memang mencoba gitu kan untuk memberikan sumbangsih ya terhadap pembangunan di provinsi, karena kita punya struktur partai, kemudian ada fraksi anggota dewan kita di kabupaten kota, ya kemudian juga kita punya khususnya di saya sekarang itu di Dewan Pakar itu memang partai PKS itu sendiri. Jadi memang partai politik itu berfungsi sebagai counterpart istilahnya pemerintah. Counterpart itu artinya mitra. Artinya memberikan masukan, karena kan pilar-pilar demokrasi itu kan bukan hanya pemerintah saja, tetapi tentu ada partai politik, kemudian ada dunia usaha, kemudian ada juga LSM dan sebagainya. Nah itu, tentu kita ya sangat pedulilah dengan provinsi kita ya. Bagaimana caranya agar potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah kita ini bisa teraktualisasi sehingga masyarakat Lampung ini bisa menjadi lebih sejahtera. Ya, berarti memang controllingnya di masyarakat Lampung itu masih ada melalui PKS ini tadi, partai itu tadi ya Bang ya? Ya, sebagai dari partai, sebagai anggota masyarakat. Iya, kita kan masyarakat ini kan
sebaiknya itu tidak pasif ya, bukan hanya sebagai objek pembangunan. Benar. Ya, kita harus menunjukkan kepedulian kita. Artinya semakin masyarakat itu berpartisipasi, sebenarnya itu peluang agar pembangunan dan pemerintahan daerah ini berjalan dengan baik itu semakin tinggi sebenarnya. Bang Antoni kan Ya. Sudah lama juga ya menjabat, kurang lebih 15 tahun lah Ya, gitu ya. di anggota legislatif DPRD. Apa pandangan Bang Antoni terhadap Provinsi Lampung ini, Bang? Ya, sebenarnya alhamdulillah ya, provinsi kita ini kan sebenarnya yang sudah sering disebut-sebut lah ya, memiliki potensi yang sangat Benar. besar ya, baik dari sisi geografisnya, artinya posisi yang terletak di ujung pulau Sumatera, kan ini kan menjadi arus lalu lintas ya, Benar. dua pulau dua pulau yang penduduknya terbesar di Indonesia kan, Ya. dan Bakau itu kan pelabuhan yang tersibuk di Indonesia itu, ya kan? Lalu lalang. Ya, kapal, kemudian dan sumber daya alamnya, kemudian sumber daya manusia sangat luar biasa. Ya, apalagi dengan adanya jalan tol ya, infrastruktur, kita melihat ini satu berkah tersendiri sebenarnya bagi Provinsi Lampung ya. Karena kan provinsi yang di atas kita ini kan, misalnya Jambi itu kan nggak punya pantai dia, kemudian Sumatera Selatan, Bengkulu tapi pantainya itu ngadep samudra, ya kan? Jadi sehingga kita sudah saksikan sekarang setiap akhir pekan, bahkan mulai dari Jumat, Kamis itu kan udah penuh benar Lampung ini. Saya kira ini juga sebuah peluang juga untuk bisa dimanfaatkan ya untuk kesejahteraan masyarakat Lampung. Artinya memang Lampung itu mempunyai potensi yang besar ya, Bang ya? Iya, betul. Oke. Nah, kalau untuk persoalan mungkin yang paling krusial di Lampung ini, apa tuh Bang kira-kira? Dan menurut Abang sendiri, Lampung ini sudah ada kemajuan nggak? Atau memang jalan di tempat aja gitu Bang? Ya, kalau menurut saya kemajuan yang tidak signifikan ya. Kalau dibandingkan dengan tadi itu potensi yang dimiliki. Oke. Artinya itu salah satu menurut saya yang problem ini terbukti dengan misalnya tingkat kemiskinan yang masih tinggi, kemudian IPM yang masih rendah, kemudian kesenjangan pembangunan antar daerah. Ya kan, misalnya kita lihat misalnya daerah-daerah misalnya Mesuji, kemudian Tulang Bawang, itu kan Lampung Barat, itu kan masih sangat ya, kalau masih tertinggal lah kalau dibandingkan dengan misalnya Kota Bandar Lampung Kota ini Bandar ya Bang? Lampung ya, Metro, atau misalnya apa namanya Lampung Tengah gitu kan. Dan bukan hanya antar kabupaten kota, di dalam satu kabupaten atau satu kota pun terjadi kesenjangan juga. Oh ya. Ya, misalnya kalau di Bandar Lampung ini kan antara teman-teman yang tinggal di pesisir gitu kan dengan yang di tengah kota itu beda lagi. Iya. Begitu juga misalnya di kabupaten, ya kan, yang mereka yang dekat dengan kota, misalnya kalau di Tulang Bawang itu misalnya di unit 2-nya dibandingkan dengan yang di pelosoknya, itu terjadi juga kesenjangan-kesenjangan. Lampung Selatan misalnya juga kan, ya kan, kita bisa lihat ya, Lampung Timur misalnya daerah-daerah pesisir dibandingkan daerah-daerah tengahnya. Nah, ini problem juga gitu yang memang harus kita atasi gitu bersama. Ya. Jadi melihat dari persoalan-persoalan itu tuh Bang, kan tadi memang ada kesenjangan antar daerah, antar wilayah yang memang kita tahu itu belum tersentuh gitu Bang ya. Sebetulnya yang salah itu apanya tuh Bang? Kalau Abang lihat dari sisi kacamata Bang Antoni Hasan. Ya, sebenarnya kan persoalan ini kan, setiap persoalan itu kan tidak berdiri sendiri sebenarnya. Pasti ada faktor yang saling terkait. Tetapi di antara faktor-faktor tersebut itu tentu kita harus punya apa namanya kunci-kunci untuk menyelesaikan persoalannya. Nah, kalau salah satu persoalan kita, kalau menurut saya adalah persoalan pemimpin dan kepemimpinan, ya kan?
Karena bagaimanapun ya, ketika satu daerah itu dia memiliki pemerintah, ya kan, dia kan memiliki pemerintahan, ya tentu kewenangan itu kan sangat besar mereka miliki. Nah, dengan kewenangan yang dimiliki itu semestinya bisa berbuat banyak. Maka saya menganalisinya, salah satu faktor yang harus diperbaiki adalah kepemimpinan itu. Kepemimpinannya. Ya, gitu kan. Terlepas siapapun orangnya, gitu kan. Nah, karena kalau kita melihat ketika misalnya kepemimpinan itu dia sudah diberikan amanah, memegang kewenangan yang besar, tapi kewenangan ini tidak bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, ya nggak akan ada perubahan. Benar. Ya, yang signifikan seperti itu, Mbak. Ya. Memang kepemimpinan itu menjadikan satu faktor dari semua ya Bang ya, yang memang kita tahu gitu. Nah, kalau menurut Abang sendiri sih, kepemimpinan yang baik itu seperti apa tuh Bang? Jadi begini ya, kalau daerah kita ingin maju sebenarnya paling ada tiga hal, Mbak. Ya. Pertama adalah pemimpinnya. Kemudian yang kedua adalah penyelenggara ya, pemerintahan dan pembangunan itu sendiri. Ya, artinya birokrasinya itu harus bagus, ya. Nah, kemudian tentu setelah itu baru strategi pembangunan yang harus kita ambil. Nah, kebanyakan kita ini kan berbicara di hilir. Menyelesaikan masalah pembangunan, apa sebenarnya program-programnya, strateginya. Tetapi sepanjang pemimpinnya kemudian yang melaksanakan itu birokrasinya ini belum beres, ya otomatis program-program sebaik apapun dia tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, kan itu kan persoalannya, gitu kan. Artinya sehingga kalau dalam konteks kita misalnya macam-macam kan jargon kan, ya enggak, misalnya Lampung maju, berjaya atau apa gitu kan, dia hanya sebatas jargon. Iya, karena itu tidak dilaksanakan secara konsisten. Nah, jadi itu sebenarnya tiga hal itu sebenarnya saling terkait. Nah, faktor utamanya itu adalah pemimpinnya. Iya, seperti itu. Artinya kan masyarakat kita kan harus kita ajak ya, harus dipelopori, ya kan. Saya pikir masyarakat kita kalau misalnya dia dikasihkan contoh yang baik, diajak ya untuk berpartisipasi, kemudian dia ada trust ya dengan pemerintah, saya kira lebih mudah kok. Problem itu bisa terselesaikan ya Pak? Iya, bisa diselesaikan dengan baik ya. Dulu kan partisipasi masyarakat sangat luar biasa. Iya. Tapi ketika misalnya sekarang ini seolah-olah kalau mau jadi pejabat publik itu adalah hanya untuk keuntungan sang pejabat, makanya akhirnya masyarakat itulah yang minta DP duluan, istilah sekarang kita kan, gitu kan, ya kan, nggak akan ada guna-gunanya. Kalau zaman dulu kan banyak inisiasi masyarakat, volunteer kan, maksud saya misalnya tugas sebagai RT itu kan tugas guyup ya, artinya bagaimana kita menyelenggarakan pemerintahan pada tingkat RT, ngebantu Linmas dan sebagainya. Nah, sekarang ini kan hampir semua petugas-petugas itu kadang-kadang semuanya sudah harus ada hitung-hitungan semua, ya kan? Iya. Kenapa? Ya mungkin kita tidak bisa salahkan juga, karena seolah-olah kalau kita berkecimpung di dalam pemerintahan ini ya harus ada upahnya. Jadi semerta-merta harus berdasarkan dengan uang. Iya, gitu, jadi ya, semuanya Bang? Sekarang sudah dihitung dengan pamrih seperti itu. Semua, iya, pamrih semua, karena mereka menganggap atau mungkin selama ini mereka melihat orang menjadi pejabat publik itu adalah ajang untuk mencari duit, bukan untuk mengabdi. Nah, itu persoalannya. Ya kan? Benar. Semuanya aja mau mencari duit. Coba sekarang ini kita kalau misalnya politisi ngajak orang kumpul-kumpul, itu udah pasti itu minta ongkos, ya kan? Karena mereka menganggap semua orang sama aja,
ya kamu kan ngumpulkan dalam rangka mencari dukungan saya, gitu kan. Walaupun mungkin kalau menurut saya ada juga yang pemimpin politisi itu yang mau benar-benar berniat untuk memberikan sumbangsih ya kepada masyarakat, gitu kan. Yang tadinya itu hanya sekedar ya kalau ongkos wajar gitu kan, tapi sekarang kan sudah tidak seperti itu. Nah kalau menurut saya hal-hal seperti ini harus kita putus, Mbak. Kalau enggak nanti lambat dan itu menjadi image buruk gitu akan menjadi image buruk, dan artinya partisipasi masyarakat itu nanti akan sulit diharapkan. Nah kalau partisipasi masyarakatnya kecil di dalam pembangunan ini, ya pemerintah bisa dipastikan akan sulit untuk melaksanakan pembangunan. Karena memang pembangunan itu juga kerjasamanya dengan masyarakat. Iya. Tentu juga trust dari masyarakat yang kita perlukan gitu. Betul. Termasuk dunia usaha. Usaha juga. Misalnya ada kasus di Bandar Lampung misalnya yang tidak mau bayar pajak itulah, ada satu perusahaan misalnya. Kalau menurut saya akar masalahnya kan sebenarnya salah satu bisa jadi karena persoalan trust itu. Ya, dia tidak yakin mungkin pajak dia yang dia kumpulkan itu adalah sepenuhnya digunakan untuk pembangunan, gitu kan? Jadi ada ketidakpercayaan di situ, ada keraguan kan seperti itu. Makanya kita juga harus mengembalikan image itu lagi ya, Bang ya? Iya, gitu kan. Jadi seolah-olah kan sekarang ini kan apa namanya? Pemerintah kehilangan trust dari masyarakat. Dari masyarakat. Kalau sudah terjadi kehilangan trust seperti itu, otomatis kan bagaimana dia bisa sulit dia untuk bekerja sama kan? Orang kan bekerja sama kan saling percaya. Benar. Nah seperti itu. Nah kalau udah sulit nih Bang kepemimpinannya dan juga kita pembangunan tadi, terus menurut Abang mode kepemimpinan seperti apa modelnya yang kira-kira bisa diterapkan dan itu bisa menjadi baik gitu Bang? Ya sebenarnya kalau dia dalam teori ya dan praktek ya kita melihat ya untuk menumbuhkan apa namanya kepercayaan itu, misalnya ada istilah orang sekarang itu adalah pemimpin yang melayani atau istilah orang apa itu altruistik ya istilahnya ya, bahwa betul apa namanya seorang pemimpin itu adalah memiliki tugas yang berat, otomatis dia harus punya fasilitas dan sebagainya. Tapi itu kan semuanya itu kan dia gunakan untuk pekerjaan dia, untuk melayani. Jadi bukan hanya untuk dilayani. Bukan untuk dilayani, artinya maksud saya itu atribut-atribut itu diberikan itu karena dia sebagai pelayan masyarakat gitu loh. Bukan justru atribut-atribut itu justru untuk menjadi ajang gagasan gagah-gagahan gitu kan, seperti itu. Artinya diberikan kewenangan itu karena supaya kewenangan itu digunakan untuk melayani masyarakat. Untuk fungsi pemerintahan itu kan diantaranya kan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan. Nah hal-hal seperti itu artinya ketika jiwa dia itu menjadi pemimpin itu niatnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat itu berbeda ketika dia tidak punya niat seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya pemimpin itu kan harus menjadi sumber inspirasi. Artinya kalau orang ngelihat pemimpin itu kan masyarakat ini kan biasa kan, pingin kan kalau yang baik-baik itu kan. Nah kalau dia memberikan contoh yang buruk, otomatis juga pasti akan ada yang ngikutinya. Nah makanya keteladanan itu penting. Keteladanan. Iya, karena apa Mbak? Karena harus ada satu kata dengan perbuatan. Kalau kata dengan perbuatan itu berbeda, ya orang itu kan akhirnya ya nggak akan percaya. Nggak akan percaya dan ragu. Iya ragu. Jadi misalnya, ya mohon maaf ya misalnya dolin pihak kan bicara tentang kinerja, karakter building dan sebagainya gitu kan, tapi orang tahu ternyata dia tidak seperti itu, ya kan, ngomong begini begitu, akhirnya yang dia perbuat berbeda, otomatis kan itu pasti akan memberikan inspirasi buruk dong kepada orang sekitarnya kan, pada birokrasinya. Jadi sulit kalau misalnya dia tidak bisa memberikan keteladanan, nah gitu kan.
Nah itu yang terjadi kalau menurut saya Mbak. Jadi kalau bahasa orang sekarang ini, jargon-jargon itu kadang-kadang menjadi hanya sekedar lip service. Ya. Nah itu yang jadi persoalan tuh, ya kan, jadi lip service. Kita bicara disiplin, pemimpinnya nggak disiplin. Kemudian pemimpinnya bicara tentang kerja keras, ternyata pemimpinnya tidak kerja keras. Saya mengikuti ya misalnya di luar negeri, Mahathir Mohamad itu dulu yang ketika dia menjadi Perdana Menteri Malaysia yang kedua, umurnya sudah 90 tahunan. Iya. Saya pernah lihat wawancaranya, dia mengatakan dia itu bekerja bisa 14 jam loh Pak. Wow. Iya, sampai 20 jam per hari. Nah kalau kita pikir-pikir, apa sih kerjaan seorang Perdana Menteri 14 jam itu kan? Ternyata dia itu bekerjanya itu dia memahami persoalan yang ada. Ya kan, dia memahami persoalan yang ada, misalnya terkait dengan pembangunan industri, terkait dengan kerjasama dengan negara lain, itu dia pelajari lagi bagaimana caranya supaya lebih bagus dan sebagainya. Nah kalau kita ini kan, saya ragu gitu misalnya, ada nggak gitu misalnya, apakah gubernur kita atau siapa gitu kan, dia 12 jam gitu bekerja di kantornya itu untuk bagaimana sih mengatasi persoalan-persoalan kemiskinan di masyarakat gitu. Ya saya ragu apakah itu terjadi atau tidak, gitu kan, kita nggak ngerti juga gitu kan. Jadi maksud saya kalau kita lihat itu jangan-jangan banyak seremoninya ya kan, ke sana kemari dengar laporan gitu dan sebagainya. Nah seperti itu loh Mbak ininya yang kita maksud gitu kan. Jadi sejak awal dia harus punya nama itu yang benar yang dulu. Memang baik. Iya, untuk apa sih sebenarnya kan? Ya kita bisa lihat dari banyak sudut pandang lah ya, bisa motivasi agama ya, atau motivasi kita ingin berkorban, memperbaiki. Karena kan toh juga sebenarnya ya berapa sih yang kita butuhkan dalam hidup itu kan? Makan sehari itu berapa? Kebutuhan kita seperti apa gitu kan? Ya nggak banyak juga sih sebenarnya, ya kan? Iya benar. Nah itu. Jadi kalau menurut Abang, pemimpin itu kan nggak hanya berarti dari segi pembangunan aja yang diperlukan kan? Betul. Berarti akomodasi juga diperlukan kan dari situ ya. Nah berbicara masalah kepemimpinan nih, pemimpin yang baik itu tadi menurut Abang gimana? Ya, jadi begini. Pertama, ya sebenarnya kalau dari abangnya sendiri aja deh gitu. Ya, tadi kalau menurut saya sejak awal yang namanya pemimpin itu harus nama itunya dulu. Ya. Dimulai dari niat baik. Iya, nih baiknya. Ya, artinya kan itu kan nggak bisa dibohongin dari hati kecil. Ketika seorang itu ingin katakanlah menjabat apa saja, dia pasti punya dong niatnya dalam hati kecil itu kan nggak bisa dibohongi gitu kan. Apa sih sebenarnya motivasi sesungguhnya? Apakah dia job seeker? Ya hanya sekedar mencari pekerjaan, ya kan? Jadi itu ajang dia bekerja supaya dia dapat duit, supaya dia dapat hidup yang layak, ya kan? Ya enggak? Ya. Nah kan ada tujuan-tujuan mulia yang lebih dari itu. Misalnya seorang kepala keluarga kalau dia bisa menjadi pekerjaan apa kan tidak sebatas hanya bekerja saja ya? Untuk nyari duit, tapi kan itu kan tumbuh dari rasa cinta dia pada keluarganya. Benar. Supaya keluarganya berdaya. Nah sekarang pertanyaan, begitu orang mau jadi gubernur, bupati, wali kota, itu apa sih yang ada dalam pikirannya, ada dalam niatnya? Bagaimana saya ini ingin memberdayakan masyarakat. Saya ini ingin ngebantu. Dan itu akan besar dampaknya kalau saya jadi gubernur atau jadi bupati wali kota. Kan gitu, karena dia punya kewenangan. Kan gitu, seperti itu kan. Tapi kalau yang kepikirnya itu adalah itu sejak awal dalam hati kecilnya, wah sekian. Karena kadang-kadang saya ngobrol ya, dengan orang-orang. Itu enak itu kalau jadi ini jadi itu, sudah sekian. Waduh, dalam pikiran perhitungannya. Iya, uang gitu loh.
mau pulang atau tidak ya? duitnya dan sebagainya. Itu pertama, Mbak. Iya. Kemudian yang kedua, dia kan harus punya visi, harus visioner kata orang. Benar. Dia harus mengerti kalau dia misalnya ingin mensejahterakan masyarakat Lampung, dia harus mengerti bagaimana caranya. Iya kan? Jadi setelah niat, dia juga harus memiliki visi yang bagus. Dia paling tidak secara garis besar mengerti apa yang menjadi persoalan ya di masyarakat Lampung dan bagaimana cara mengatasinya. Contoh misalnya, ketika kita bicara sebagian besar masyarakat Lampung ini adalah petani dan nelayan, otomatis kalau segmen itu menjadi salah satu yang menjadi fokus, dia harus mengerti bagaimana mensejahterakan petani dan nelayan ini, apa yang menjadi problem. Artinya kan dia juga harus mengamati itu dulu. Betul. Kan? Ini kan sehingga itulah sebabnya mengapa saya mendeklar saya ingin mencalonkan diri, ingin menjadi gubernur sejak awal. Karena yang namanya bagaimana Lampung ini akan kita bangkitkan, akan kita bangun, itu bukan sekedar hanya di atas kertas. Ujuk-ujuk seperti itu. Pernah ini terjadi, ini cerita teman saya. Dari luar negeri ya. Nah, dia ingin memberikan sumbangsih terhadap pembangunan investor. Begitu dia lihat RPJMD pemerintah, visi misi kepala daerah, dia kaget. Hanya sekedar 15 lembar atau berapa lembar dan tidak berbasis riset. Ini mau ngapain ini? Jadi kata-katanya kalau kita lihat visi misi itu kadang-kadang ngambang semua. Maksud saya itu nggak ada tolak ukur yang jelas. Kenapa? Karena main-main aja. Kalau dia pakai tolak ukur yang jelas, dia takut dimintai pertanggungjawaban. Iya, tapi kalau kata-kata ngambang, memajuin kayak mana? Nggak spesifik. Misalnya, saya akan turunkan kemiskinan. Misalnya di Sumatera, kalau dia misalnya nomor 4, gitu kan, saya pinginnya nomor 5 atau nomor 6 dalam waktu 5 tahun. Kan jelas ukurannya. IPM akan menjadi sekian. Kalau ini kan enggak. Naik signifikan, masyarakat berjaya, entah apa ukuran berjayanya. Karena itu kalau menurut saya Mbak, kalau orang sudah bikin visi kayak gitu itu sudah punya nama itu jelek. Karena dia sudah ingin ngelak, tidak bisa diminta pertanggungjawaban kan? Ya kan? Dia mau bangun apa nggak bisa, ya kan? Karena sudah dibikin kalimat-kalimat itu kalimat-kalimat yang ngambang. Jadi suatu saat dipertanyakan. Iya, dia bisa ngeles ke sana kemari. Gitu loh. Itu bisa dilihat dari situ kalau menurut saya. Berarti menurut Abang seorang pemimpin yang baik atau tidak itu memang bisa dilihat dari visi misi dan juga niat awalnya. Betul. Harus terukur dan jelas dia itu mau ngapain. Kemudian ketika dia ngomong mau ngapain seperti itu gimana caranya dikejar. Gitu kan? Seperti itu. Sehingga clear sejak awal. Masyarakat jelas bahwa ini pemimpin yang dibutuhkan yang seperti ini. Kalau menurut Abang, untuk pemimpin yang dibutuhkan oleh Lampung ini seperti apa? Nah, itu yang saya katakan tadi. Seperti sosok dari Bang Hatta Hasan ini. Dia harus visioner, harus punya niat yang baik, ya kan? Kemudian dia mengerti, ya. Bisa melihat ciri-ciri pemimpin dari Abang ini dari tadi kita ngobrol. Ya, insya Allah seperti itu. Insya Allah ya Bang. Ya nanti kita akan, kan tadi saya katakan ya, pertama adalah pemimpin dan kepemimpinan, yang kedua adalah birokrasi, kemudian strategi pembangunan. Saya kira nanti mungkin kalau kita punya waktu, ya kita bisa berseri, ya kita akan bicara misalnya tentang bagaimana sih membenahi birokrasi kita, karena teman-teman inilah kan yang menjadi backbone dong, yang akan melaksanakan kebijakan-kebijakan. Kalau misalnya pemimpin yang berkuar-kuar begini-begini kemudian anak buahnya nggak ada yang bisa melaksanakan itu dengan baik, ya sulit juga kan? Benar. Ya kan? Harus ada dukungan. Iya, harus ada dukungan, harus ada satu visi ya bersama bahwa betul tujuan yang kita buat ini adalah tujuan yang bagus, berhasil dan punya dampak baik untuk kita semua. Kita harus yakin. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu kita sendiri nggak yakin apa berhasil apa enggak, apa ini bisa mendatangkan kebaikan bagi orang atau tidak. Ya, kalau seperti itu terus ya untuk apa dong kita diangkat jadi pemimpin? Berarti Abang juga sudah yakin ya
maju di Insya Allah. politik Ya, nasional. karena begini Mbak, saya melihat, saya 15 tahun di legislatif. 2 tahun saya jadi tenaga ahli di DPR RI. Ya, tanpa kita menyampingkan tugas-tugas legislatif itu juga satu tugas Iya. yang bagus ya, karena itu kan bagian dari trias politika kan, gitu kan, ada yang ngontrol, gitu kan, ada yang melaksanakan. Tapi kalau kita ingin berbuat banyak, memang itu harus lewat eksekutif, harus seperti itu. Nah, kalau saya sih sebenarnya persoalannya adalah saya melihat banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan kalau menurut saya. Bagi saya, kalau saya jadi gubernur, gitu kan. Itulah yang melatar belakangi saya, karena 10 tahun saya sebagai anggota dewan di provinsi, ya sedikit banyak diskusi dengan kepala dinas, dengan kepala daerahnya dan sebagainya, ya paling tidak kita memahami lah sebenarnya apa kunci-kunci untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, itulah ketemu 3 hal itu kalau menurut saya. Ada persoalan kepemimpinan, ada persoalan birokrasinya, kemudian ada strategi pembangunannya. Nanti ini bisa kita bedah. Contoh, strategi pembangunan ini kan nggak bisa abal-abal. Kita kan punya dunia usaha, punya perguruan tinggi, ya bagusnya berbasis riset dong, ya kan? Dengan potensi yang kita miliki seperti ini, kira-kira harus dimulai dari mana? Apa yang menjadi prioritas dan sebagainya dan sebagainya. Nah. Berarti memang abang ingin mencalonkan diri menjadi gubernur itu berdasarkan memang sudah dari kegelisahan yang lama mungkin bang ya? Dan Iya, memang bisa lama juga, betul, ya? Itu bisa dikatakan demikian. Karena memang banyak juga politisi yang ingin mencalonkan diri sebagai eksekutif, memang mereka mengatakan kalau kita mau mengangkat dan merubah suatu tatanan masyarakat atau provinsi itu memang kita harus yang megang kendali. Jadi memang abang berniat menjadi gubernur itu karena abang pengen mengubah Lampung ini menjadi lebih baik ya bang ya? Iya. Jadi saya pernah itu ditanya ya, baik oleh kader partai sendiri, oleh masyarakat. Ya. Itu kenapa? Karena mereka nggak ngerti. Kok bisa wali kota bisa ngasih bantuan gini, begini, sementara DPRD nggak bisa? Saya bilang itu beda kewenangannya. Kita tuh nggak pegang anggaran, ya, gitu, dan tidak punya kewenangan untuk mengeksekusi. Saya katakan sama teman-teman itu. Oleh karena itu kita kolaborasi coba dengan masyarakat. Saya katakan, insya Allah kalau saya menjadi kepala daerahnya, minimal dilipat apa yang sudah pernah diperbuat orang. Insya Allah bisa. Bisa benar Pak? Bisa insya Allah. Tidak hanya cuma ngomong di sini aja. Ya iya, tidak bisa ngomong. Jadi kalau misalnya kata si A bisa begini, saya bilang kalau saya insya Allah 3 kali lipat. Kenapa saya yakin? Karena saya insya Allah yakin dengan pertama, kita ini kan berbuat bukan mau nyari efek samping. Bukan mau cari. Ya gitu kan. Insya Allah misalnya anggaran yang ada itu akan bisa lebih optimal. Gitu kan. Kemudian yang kedua, insya Allah kita bisa berkolaborasi ya dengan berbagai pihak. Nah ini bisa lah nanti mungkin kita kalau punya waktu misalnya ketika kita berbicara kolaborasi ya antar pemerintahan ya, kemudian kolaborasi pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan dunia usaha. Ini sebenarnya ini adalah salah satu strategi juga. Ya gitu. Artinya ketika kita bisa menghimpun semua energi positif yang ada di masyarakat Lampung, maka insya Allah akselerasi percepatan pembangunan akan semakin bagus. Tapi ketika ini berjalan masing-masing bahkan cuek atau dalam tanda kutip naudzubillah itu misalnya bisa saling menjegal, saling menyalahkan, ya repot kita mau maju. Contoh misalnya saling menyalahkan, ini bilang ini dana DBH saya, kamu utang belum bayar kata yang satu, iya kan? Kata yang satu dana DBH saya belum diturunkan. Gitu kan. Begitu bicara kemiskinan ada yang bilang itu bukan tanggung jawab saya, tanggung jawab kabupaten kota. Nah ya nggak bisa begitu dong. Semua pemangku kepentingan ya kepala pemerintahan di provinsi Lampung bicara kemiskinan tanggung jawab sama dong. Gitu kan. Iya jangan, ya itu yang saya bilang karena nggak mau bertanggung jawab tadi itu. Gitu kan. Gitu loh. Nah itu dia. Cek.
Udah? Balik lagi ya Bang ya? Iya, iya. Nah, berarti baliknya Abang ke dunia politik ini ada tujuan khususnya nggak? Iya, jadi bukan balik lagi ya, saya tetap di politik. Tetap di politik ya, tapi kan ini maksudnya ingin tingkatannya ke lebih eksekutif ya itulah karena beranjak dari keprihatinan dan ini bukan keprihatinan pribadi saya. Saya banyak bertemu juga dengan tokoh-tokoh, mereka juga gelisah. Ya, masa iya sih Lampung nih yang potensi begitu bagus, orangnya hebat-hebat kok nggak bisa sih? Apa nggak bisa kita ini maju? Gitu kan, sayang loh potensi yang bagus seperti ini, orang-orangnya juga cerdik pandainya tidak kurang dan sebagainya, kok bisa gitu kita ini misalnya kemiskinan kita masih tinggi. Gitu kan, kemudian PM kita rendah gitu kan, hampir nggak ada yang bisa kita banggakan dalam konteks hakiki ya kan. Ya kalau penghargaan kan kalau saya sih nggak seperti percaya sih Mbak dengan penghargaan bisa dibeli semua. Iya kan, ya kan. Bagi saya nggak dapat penghargaan, yang penting masyarakat kalau kita temu itu senyum gitu kan, makmur gitu kan, lapangan pekerjaan ada gitu, kemudian kualitas hidupnya misalnya akses dia untuk kesehatan, untuk pendidikan, kemudian untuk air bersih, pekerjaan itu bagus. Ya kan, kalau sekarang ini kan ngeri saya, Mbak, nafsi. Jadi memang masih ada kekhawatiran ya dari iya, coba bayangkan aja kayak misalnya peristiwa kemarin itu kan ngeri. Masa orang mau masuk perguruan tinggi bayar 100 juta, 350 juta gitu. Dan dia pasti yang bayar itu pasti yang punya duit. Dari mana dia duit segitu tuh? Ya. Kan akhirnya kalau seperti itu kan akhirnya orang jadi berlomba-lomba nyari duit dong jadinya. Bukan jadi, prestasi dong yang dibangun. Kan ini kan tidak bagus. Ini kan Mbak kan. Nah itu kalau menurut saya ya itu harus ngasih contoh pemimpinnya itu kan. Ya. Jadi memang kalau Bang Antoni ini maju sebagai gubernur, ingin membawa Lampung ini seperti apa sih Bang? Atau sesuai dengan jargonnya Lampung Bangkit? Lampung Bangkit itu seperti apa bangkitnya Lampung menurut versi dari Bang Antoni Hasan ini? Ya, jadi saya membayangkan ya, ketika orang datang ke Lampung ini ya, dia itu akan menjadi salah satu hiburan untuk hidupnya itu. Artinya apa? Dia melihat daerahnya asri, orang-orangnya gembira, bahagia karena ada keadilan di situ, akses pendidikan, ya kan, akses untuk mendapatkan pekerjaan bagus, sehingga begitu kita datang tempatnya indah gitu kan, seperti itu kan ya ukurannya adalah ya tadi pekerjaan lebih mudah, ya orang-orang bisa hidup dengan layak. Jadi kalau kita lihat misalnya begitu orang masuk ke Bakau itu kan mungkin berbeda. Saya dulu pernah begini loh Pak, ya kecil-kecilan lah ya, misalnya saya jalan ke perbatasan antara Indonesia dan Malaysia ya, di daerah Pontianak, jalan darat, gitu kan. Begitu kita masuk ke daerah Malaysia itu kayak kita padahal itu kan tanahnya satu nyambung gitu kan, kayak kita berada di dunia yang lain. Gitu loh suasana masyarakatnya gitu kan, kemudian bersihnya, tertibnya gitu loh. Nah itu yang saya inginkan, saya pinginnya orang begitu masuk Lampung ini seperti ada yang berbeda. Ada yang berbeda gitu loh kan. Sikap masyarakatnya, kenapa? Karena mereka sejahtera gitu kan, ya kan gitu kan, ya enggak. Kemudian fasilitas-fasilitas umumnya bagus gitu kan, kelihatan kan orang kalau bahagia sama nggak bahagia itu kan. Sama aja kayak kita sekarang gitu ya, sekarang ini kan gitu kan. Saya tuh pinginnya seperti itu aja gambaran ininya, dan ini insya Allah bisa ya Bang. Iya, begitu orang masuk misalnya Bakau, walaupun itu otoritasnya pelabuhan misalnya, atau masuk ke lingkungan Pemda, masuk ke pasar misalnya, itu suasana berbeda. Begitu orang dari Sumatera Selatan ke Lampung, lo kok beda ya Lampung ya? Ya nggak, infrastrukturnya lebih bagus gitu kan, pelayanannya bisa lebih ramah,
lebih rapi gitu kan. Iya kan, seperti itu. Nah, saya bayangkan sederhana aja seperti itu. Dan ini kan tampakkan zohir lahirnya itu dipastikan karena pasti suasana batin yang bagus. Artinya saling percaya, kemudian akses pendidikan jalan, pekerjaan jalan dan sebagainya relatif bisa berjalan, otomatis masyarakatnya juga akan tercermin, ya kan? Dari wajahnya kan kelihatan kan bahagia. Itulah yang saya katakan tadi, begitu perbatasan seolah-olah kita masuk ke dunia baru, padahal tanahnya satu, itu nyambung kan tanahnya. Jadi artinya dengan mencalonkannya diri Abang menjadi calon gubernur, itu ingin membawa Lampung ini seperti terlahir kembali lah gitu ya. Saya seperti itu. Kalau Abang melihat Lampung kita ini, apa sih permasalahan yang paling krusial lah gitu, atau yang masih kurang sekali untuk dibenahinya gitu? Apakah dari mungkin apa Abang lihat, infrastrukturnya kah, atau kemiskinan, atau mungkin kepemimpinannya, atau gimana tuh Bang? Ya, tadi kalau saya bicara kepemimpinan, kemudian yang kedua adalah bicara kemiskinan. Nah, kemudian juga infrastruktur kita, ya kan, masih kurang merata mungkin? Iya, kurang merata. Ya, jalan-jalan sekarang ini apalagi musim hujan ini kan kelihatan betul ya, seperti itu. Ya, bersyukur kita diselamatkan oleh jalan tol. Iya. Kalau nggak lewat kalau ke pelosok kayaknya masih. Iya, kalau nggak lewat jalan tol, begitu kita masuk jalan kampung udah luar biasa. Apalagi kalau kita ke kampung-kampung ya, seperti itu. Nah sebenarnya yang hidden, yang kadang-kadang nggak kelihatan itu akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Itu kan. Kemudian apakah semua masyarakat kita, misalnya pelayanan kesehatannya, ya kan, seperti itu, apakah mudah dia kalau mengurus segala sesuatunya? Nah, kita kan harus dimulai dari situ dulu. Benar. Iya kan. Nah, saya membayangkan kalau fungsi pelayanannya itu dijalankan dengan bagus, itu sudah bisa 30% sampai 50% menyelesaikan persoalan. Gitu kan. Baru nanti kita bicara pembangunan, dan yang paling berat pemberdayaan memang. Ya contoh ya, misalnya ya mungkin kalau menurut saya nantilah mungkin kita bicarakan detail bagaimana kita memajukan. Sekarang ini kan era digitalisasi. Iya, benar. UMKM. Betul. Lagi maraknya sekarang. Ya, lagi betul bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Tetapi sebenarnya peluang pekerjaan baru nggak kalah, nggak kalah lebih banyak. Nah, ini yang harus ditangkap. Sudah misalnya pekerjaan lama hilang, tetapi peluang pekerjaan baru ini nggak bisa ditangkap. Itu ya, yang menjadi sulit. iya, nambah pengangguran lagi. Nah, ini kan harus tepat. Nah, gitu Mbak. Jadi kalau menurut saya, ya muter-muternya di situ. Kalau masalah strategi pembangunan, kalau menurut saya relatif lah. Maksud saya gini lah, misalnya ada misalnya program kita sekarang, misalnya Petani Berjaya, Lampung Berjaya. Kalau menurut saya itu oke. Cuma implementasinya seperti apa? Itu kan tadi itu karena karena kalau pemimpinnya tidak transformatif, tidak bisa memberikan keteladanan, tidak bisa mendorong itu bisa berjalan dengan bagus, ya kan percuma aja. Lo bayangkan loh, kemarin Mbak, saya bertemu dengan 2 minggu yang lalu dengan Asosiasi Badan Pemusatan Desa Setulang Bawang. Ada sekitar 100 yang hadir. Jadi kita dengan anggota DPD sosialisasi kartu Petani Berjaya. Ya karena kita anggap bagus kalau bisa diimplementasi. Ditanya sama ibu-ibu yang mewakili di provinsi, ini yang sudah punya kartu Petani Berjaya angkat tangan. Nggak nyampe 10%, 5 orang juga kagak. Oh iya? Ya iya, ngerti kartu Petani Berjaya, nggak ngerti. Jadi artinya hanya program saja. Nah itu dia, implementasi seperti apa? Itu yang digembar-gemborkan kan. Kami udah nggak percaya lagi Pak, Bu, katanya apa itu, katanya kan gitu loh. Betul loh, terjadi gitu loh. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang mewakili desa loh, anggota badan pemusatan legislatifnya di desa, gitu loh. Mereka nggak ngerti. Apalagi orangnya di bawah mereka. Iya, kan ini penting. Kalau menurut saya, mestinya mereka ngerti, karena kan agen untuk mensosialisasikan misalnya apa program pemerintahnya, tentu dong aparatur pemerintah dulu harus paham, harus satu visi. Jangan-jangan kalau kata aparat-aparat di desa di segala macam itu mungkin, itu kan programnya gubernur aja katanya.
Betul. Nah, itu yang maksud saya saya katakan tadi harus ada partisipasi. Harus ada kolaborasi. Ya kan? Kan seperti itu. Ya kan? Jadi kalau mau jadi gubernur nanti gimana tuh pengennya? Berkolaborasi. Harus. Berarti siap mendengarkan keluh kesah dari masyarakat. Harus siap. Kita ini kan kita ini kan wakil masyarakat, Pak. Harus siap. Pemimpin itu bukan raja loh. Nah, ini ingin saya sampaikan, Pak. Jadi selain tadi itu nama itu visioner. Kemudian dia harus menjadi teladan tadi itu ya. Mengerti strategi pembangunan. Nah, pemimpin itu harus memahami dia hidup di alam demokrasi. Dia bukan raja loh. Sekarang ini kan seolah pemimpin itu raja. Ada yang nentang dia dikit, mau diberangus, gitu kan? Seolah-olah orang nggak bisa. Ada orang mau diskusi tentang masa jabatan gubernur aja, misalnya gitu, mungkin nggak boleh ada diskusi. Tidak boleh ada bahasan. Ya itu kan manusia datang dari abad 16 kalau menurut saya seperti ini karena sudah era reformasi demokrasi. Harus dipahami bahwa kita ini sebagai pemimpin itu hanya sebagai pelayan. Tadi saya katakan tadi itu altruistik itu bukan raja kecil, ya kan, mengedepankan egoisme, narsisme, enggak kayak gitu. Itu harus dirubah paradigma seperti itu. Nah, ini penting loh, Mbak. Iya. Bahwa begitu seorang diangkat jadi pemimpin itu, kalau dalam bahasa Arab itu ada itu ininya istilahnya. Pemimpin di antara kalian adalah pelayan di antara kalian. Pemimpin kalian adalah pelayan di antara kalian. Harus seperti itu. Ya lo kita diangkat jadi pemimpin bukan mau jadiin bos, ya kan? Bahwasanya dia punya kewenangan lebih, supaya dia bisa menjalankan amanah itu dengan baik. Tapi bukan atribut itu bukan dia gunakan untuk menjadi bosi gitu loh, ngebos, ya kan? Kemana-mana gitu, kan naik turun mobil, dilayanin segala macam. Terus kalau nggak ada guna-gunanya untuk masyarakat, untuk apa? Ya kan atribut itu diberikan itu supaya dia bisa menjalankan amanahnya dengan bagus, diberikan mobil bagus, diberikan gaji, ya kan? Kalau itu dia tidak gunakan untuk amanah yang diberikan kepada dia, kan nggak ada gunanya. Nah, ini itu penting, Pak. Jadi di era demokrasi ini kita harus memahami bahwa kita pemimpin itu bukan raja, ya kan? Kita ini pelayan. Semua orang itu harus didengarkan, walaupun nggak harus dituruti semua kan, ya kan? Silakan orang bersuara, memberikan masukan. Malah justru perusahaan-perusahaan maju itu kan sengaja ada kotak saran dan kritik gitu kan, atau bahkan sekarang ini karena sudah agak era digital, masukan dan sebagainya kan, bukan justru memberangus yang namanya saran dan kritik, ya kan? Lo justru, Mbak, bagi kita ya musuh di dalam politik itu teman di dalam berpikir, gitu, Mbak. Artinya kalau ada lawan politik kita ngeritik kita, itu justru pasti dia akan ngeritik menunjukkan kelemahan-kelemahan kita. Justru itu yang kita cari supaya bisa tahu kelemahan kita apa. Benar. Gitu. Jadi lawan dalam politik itulah teman di dalam berpikir mestinya. Jadi artinya pemimpin memang harus bisa terbuka ya, Bang, terbuka terhadap kritik dan saran itu tadi. Harus membangun. Iya, jadi itu yang disebut dengan pemimpin transformatif itu. Selain dia visioner, ada nama itu yang bagus, visioner, kemudian inspiratif, artinya dia bisa menjadi teladan. Dia harus memiliki pikiran terbuka sehingga bisa jadi ada gagasan baru, cara baru. Bahkan itu diatur dalam undang-undang loh, Mbak. Pemerintah daerah tentang inovasi daerah. Iya, jadi kalau pemimpin itu tidak terbuka pikirannya, susah menerima masukan, menerima kritik, ya gimana dia bisa menerima cara-cara baru, cara-cara dia aja yang benar. Lo lihat gitu loh, Mbak. Misalnya, ini kan zaman udah modern loh, Mbak. Iya. Membangun sesuatu itu yang sering saya katakan. Misalnya kita ingin membangun jembatan aja, kan jelas loh, Mbak. Jembatan itu tuh kan kalau dia mau ditaruh itu di mana? Kalau misalnya jembatan layang gitu, di mana-mana. Kalau menurut ahli, jembatan layang itu cocoknya itu di perempatan loh, Mbak. Gini, kalau di pertigaan nggak akan cocok. Nah, kita kan nggak boleh memaksakan hal-hal seperti itu. Akhirnya kan dari sisi keindahan hilang,
tujuan kita untuk mengatasi kemacetan juga tidak tercapai. Bla 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 bla. Kalau kita tuh ugal-ugalan membangun itu loh. Maksud itulah dibutuhkan orang yang berjiwa terbuka. Berpikiran terbuka, berjiwa demokratis. Jangan pokoknya kalau saya mau ini. Ya nggak bener lah itu kalau gitu, Mbak. Memangnya kita ahli bikin jembatan. Ya kan sudah ada ahlinya kan gitu loh. Ya harus ada risetnya seperti apa, dampaknya dalam jangka panjang seperti apa. Kan itu diukur, Mbak. Diukur loh, misalnya volume. Kan orang-orang lalu lintas saya ngerti dari kepolisian itu. Dulu Pak Sarudin ngomong, saya dulu itu sudah pernah mengusulkan ketika beliau menjabat di kepolisian daerah Jawa Barat, di daerah Puncak itu. Itu beliau sering cerita karena saya juga di provinsi kan. Kita dari kepolisian sudah ngasih masukan itu katanya. Taman Safari kalau dibangun situ itu macet nanti itu katanya. Karena ya beliau mengerti kan mereka itu kan teman-teman itu kan kata rekayasa lalu lintas seperti apa. Jadi mengatasi persoalan itu sebenarnya kalau kita kolaborasi dengan orang-orang yang ngerti, misalnya dari pihak kepolisian, dari pihak ahli tata kota segala macam misalnya kan, termasuk nanti kalau kita mau bikin irigasi, bikin apa dan sebagainya. Nah, juga pembangunan itu juga harus berkelanjutan. Nggak bisa misalnya, ya contoh Kota Baru, mangkrak, Teropong Bintang, mangkrak. Jadi kok jadi pemimpin kok jadi ajang balas dendam, ya nggak boleh begitu loh, Mbak. Nah ini yang saya katakan nawaitu untuk apa? Sekarang kita bisa hilangkan ego dong. Kalau misalnya nggak kita lanjutkan, duitnya sudah banyak di situ. Terus apa dampaknya terhadap masyarakat? Iya kan? Kalau dampaknya bagus kita lanjutkan. Kalau dampaknya nggak bagus, ya jangan dilanjutkan. Kan kita ini kan jadi pemimpin kan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk egonya kita. Itu kan gara-gara ego aja kalau menurut saya. Nah, kalau persiapan abang nih untuk maju ke 2024 nanti pemilihan gubernur, ya. Itu udah ada persiapan, Bang? Ya, otomatis ya itulah organannya kan saya sering katakan mengapa saya mendeklar duluan supaya masyarakat ini bisa menguji calon pemimpinnya sejak awal. Jangan pemimpin itu datang ujuk-ujuk, dia harus bisa diuji gagasannya apa, track recordnya seperti apa. Saya lebih senang kalau misalnya ada orang yang ingin siapa nih sekarang yang menjadi gubernur, kita diskusi, adu gagasan, ya kan? Semakin kita banyak adu gagasan, nanti begitu sudah menjadi gubernur sudah banyak masukan, gitu kan? Sudah banyak alternatif yang tinggal kita sepakati saja mana yang mau kita jalankan, ya kan? Tidak ujuk-ujuk datang cuman visi misi 15 lembar, 20 lembar, membangun Lampung 5 tahun, ya nggak ketemu. Ya kan gitu. Sekarang ini siapa yang peduli dengan Lampung? Silakan kalau menurut saya. Bagus juga sebenarnya teman-teman Tribun gitu kan ngundang gitu kan. Kita diskusi. Kalau saya nggak punya pretensi ya, tidak merasa oh ini paling hebat, enggak. Justru kita ingin belajar ya kan bareng-bareng. Milik Lampung dan milik kita semua loh, Mbak. Saya hanyalah salah satu dari putra daerah yang punya niat peduli, prihatin gitu dengan Lampung kita ini yang begitu bagus potensi. Tetapi ya biasa-biasa saja. Saya justru senang kalau misalnya kita bisa bertemu dengan teman-teman calon pemimpin, apa gagasan-gagasannya, apa tekadnya, itu yang nggak kalah penting itu loh, Mbak, ya kan? Kalau teman-teman partai yang dari PKS itu udah tahu rencana apa mau lanjut dan respon mereka seperti apa, Pak? Ya iya dong, ya kan, iya udah pastilah kan saya kan sudah lapor ya, tapi kan karena memang proses di partai, bahkan partai manapun belum berjalan, ya mereka sebatas ya memberikan keizinan bahasanya, artinya kan siapa saja kader yang ingin mengikuti kontestasi, baik itu legislatif maupun eksekutif, dipersilakan untuk sudah mulai sosialisasi. Kalau bahasa kita ini kan kampanye politik sekarang. Kalau kampanye politik itu kan sepanjang masa, Mbak. Kalau kampanye pemilu baru ada aturannya, ya kan dibatasi waktu-waktunya. Kalau kampanye politik, ya iya silakan. Memang penaruhan banner ini atas dasar abang pribadi ya dengan kampanye politik itu tadi. Ya, jadi ada perhatian pribadi.
kemudian juga teman-temannya tadi saya bilang ada ngobrol-ngobrol dengan para tokoh gitu, banyak juga yang mereka mendukung ya, memberikan support dalam pengertian bahwa memang Lampung ini harus berubah, harus bangkit gitu, dan harus mendapatkan porsi yang memadai loh Mbak di dalam diskusi-diskusinya gitu. Artinya jangan kita memberikan cek kosong kepada calon pemimpin kita, nanti nggak bisa dimintai pertanggungjawaban, akhirnya ilmu ngelesnya yang keluar gitu Mbak. Jadi memang juga saya kan juga termasuk dari masyarakat Lampung ya. Iya. Ya kami masyarakat Lampung pasti menginginkan pemimpin yang tidak hanya mementingkan diri sendiri sih Bang, benar kata Abang tadi, harus Iya. bisa berkolaborasi dengan masyarakat. Iya. Karena mau bagaimanapun seorang pemimpin itu kan pasti yang Iya. dilayani masyarakat. Iya. Berapa kan untuk kesejahteraan masyarakat. Iya, betul. Jadi kenapa memang pentingnya kita untuk berkolaborasi terutama dari masyarakat itu untuk ya itu tadi gitu loh Bang. Iya. Jadi harapan kita juga untuk siapapun pemimpin yang terpilih dan maju nanti agar bisa berkolaborasi lah gitu dengan masyarakat. Amin, amin. Gitu ya, Bang. Iya, dan itu nggak mudah. Nggak mudah gitu. Ya, karena kadang-kadang masyarakat udah kehilangan kepercayaan Ya, kan. itu tadi. Nah itu tantangan juga tuh Iya, Bang, betul. bagaimana supaya bisa Betul. menumbuhkan rasa percaya itu Betul. tadi lagi Bang ya. Betul. Gitu. Bang Antoni, terima kasih banyak udah Sama-sama, mampir Mbak. ke studio Tribun Lampung, dan juga kita udah nggak terasa hampir 1 jam lebih kita. Oh, udah lama ya? berdiskusi. Iya, 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 Karena iya. keasikan Bang, Iya, ya. iya, iya. Karena kalau berbicara masalah politik dan juga kepemimpinan rasanya itu nggak cukup ya Bang kalau hanya Iya. berdiskusi di sini dengan Betul. Tribuners di rumah juga kan. Iya. Dan kita juga kan sambil pengen ngasih tahu nih dengan Tribuners Iya. di rumah bahwasanya kita ada satu calon gubernur Lampung yang memang itu menjadi pilihan Tribuners nanti lah gitu, siapa saja Amin, yang akan amin. calon gitu kan Iya, ya. iya. Gitu. Nah kalau untuk dari Abang sendiri apa tuh, ada nggak pesannya untuk Tribuners di rumah gitu? Ya, para Tribuners, saya kira kita ini kan menjadi bagian dari masyarakat Lampung. Kita harus menunjukkan kepedulian ya terhadap provinsi yang kita cintai ini. Kita punya potensi yang sangat besar, sumber daya alam yang bagus, posisi geografis yang sangat bagus. Ya, insya Allah ya Lampung bisa bangkit ya dengan luar biasa. Kalau kemerdekaan kita ini kan temanya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya. Insya Allah dengan kepedulian kita semua, kerjasama kita semua, ya Insya Allah Lampung akan lebih sejahtera Insya Allah ke depan. Ya, Bangkit untuk udah depan, ya, ya. bangkit dari keterpurukan dan kebiasa-biasaan saja. Biasa-biasa saja. Oke, Bang Antoni, Ya. terima kasih banyak ya, Sama-sama, Bang, Mbak, sama-sama. sudah Sama. mampir ke studio. Iya. Dan Tribuners juga terima kasih sudah menyaksikan tayangan talk show Tribun Lampung bersama dengan Bang Antoni Hasan selaku calon gubernur Provinsi Lampung. Jangan kemana-mana karena talk show Tribun Lampung akan segera kembali lagi tentunya dengan narasumber yang tidak kalah dengan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.